Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, bahagia dan rezekinya lancar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang sejarah kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok ya. Teman-teman, seringkali kita itu mendengar orang bilang hubungan kita dengan Tiongkok itu baru ada belakangan ini. Padahal itu salah besar ya guys. Persahabatan antara kedua bangsa ini itu sudah terjalin erat, sudah berakar kuat, bahkan sudah menyatu dalam darah dan budaya kita selama lebih dari 2000 tahun. Jauh sebelum nama Indonesia ada di peta dunia, jauh sebelum negara-negara modern terbentuk, nenek moyang kita itu sudah saling berlayar, berdagang, bersahabat, dan saling mengunjungi satu sama lain. Pada era kerajaan besar, Majapahit dan kunjungan Laksamana Cheng Ho. Saat Majapahit berkuasa, perdagangan makin meluas, koin Tiongkok ditemukan sangat banyak di situs Trowulan, bukti uang itu dipakai sebagai alat tukar resmi di pasar kerajaan kita waktu itu. Tahun 1405 sampai 1403, Laksamana Cheng Ho itu memimpin armada besar berkunjung ke Lasem, Palembang, Gresik, dan pelabuhan lain. Dia tidak membawa senjata untuk menjajah, melainkan membawa pesan persahabatan, hadiah, dan menjalin kerjasama. Banyak orang di rombongannya itu akhirnya menetap menikah dengan warga lokal dan menjadi bagian dari masyarakat kita. Bahkan turut berperan dalam penyebaran nilai-nilai kebaikan di Jawa. Teknologi pun saling bertukar, cara membuat genting, batu bata, dan teknik bangunan yang kita kenal di masa Majapahit juga mendapat pengaruh dari budaya Tiongkok yang kemudian disesuaikan dengan keindahan lokal kita. Bukti alkulturasi yang masih hidup sampai sekarang. Persahabatan ini bukan sekedar di buku sejarah, tapi sudah menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalkan arsitektur, Kelenteng Chuan Kiong di Lasem dibangun abad ke-15, Kelenteng Jiteyuan, Jakarta tahun 1650, gaya atap, ukiran naga, dan warna khas berpadu sempurna dengan bentuk bangunan Jawa dan Melayu. Kemudian kesenian, batik Lasem dengan motif naga, burung hong, dan warna merah darah ayam adalah bukti nyata budaya yang saling menyatu, bukan meniru atau dipaksakan. Tentang kuliner, kalian pasti tahu kan, lumpia Semarang, bakso, bakpao, kue tiaw, bihun, dan cara kita mengolah bumbu itu dibawa pedagang lalu diubah jadi rasa khas Indonesia yang dicintai semua orang sampai sekarang. Mengenai bahasa, kata seperti kaca, mangkuk, lemari, teko, pita, gula, semuanya berasal dari bahasa Tiongkok kuno yang kini sudah jadi milik kita semua tanpa kita sadari. Tentang tradisi, menghargai orang tua, merawat leluhur, dan perayaan Imlek serta Cap Gomeh kini sudah jadi milik bersama masyarakat Indonesia. Kerjasama di era modern, persahabatan yang semakin kuat saat ini. Setelah kemerdekaan, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok pada tanggal 13 April 1950. Tahun 2005 ditandatangani kemitraan strategis, lalu diperkuat lagi tahun 2013 hingga tahun 2024. Kedua negara sepakat membangun komunitas senasib sepenanggungan dengan 5 pilar utama: politik, ekonomi, maritim, sosial budaya, dan keamanan. Kerjasama yang paling mendalam di kawasan ini. Saat ini Tiongkok sudah menjadi mitra dagang terbesar kita selama 13 tahun. Berturut-turut loh ya guys. Dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 167,5 miliar US dollar pada akhir tahun 2025. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush adalah bukti nyata kerjasama yang mempercepat waktu tempuh dari 3 jam jadi hanya 40 menit. Melayani jutaan orang setiap tahun, kita juga kerjasama dalam pengelolaan nikel, baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pertanian, agar kekayaan alam kita bisa dinikmati sepenuhnya oleh anak bangsa. Kunci persahabatan yang tak tergantikan. Kenapa hubungan ini tuh bisa bertahan ribuan tahun? Ya karena kita sama-sama menghargai keberagaman.
tidak memaksakan kehendak, dan selalu mencari keuntungan bersama. Kalian merasakan perbedaannya nggak dengan bangsa-bangsa Tionghoa yang ada di negara lain? Pasti beda ya. Nusantara sejak dulu itu punya keunggulan yang tidak dimiliki bangsa lain. Rempah terbaik di dunia, letak strategis di persimpangan jalur laut, serta laut dan tanah yang sangat kaya. Tiongkok membawa kemajuan teknologi dan semangat kerja keras. Keduanya saling melengkapi, bukan saling bersaing menjatuhkan. Banyak keturunan perantau dari Tiongkok sudah menjadi warga negara Indonesia seutuhnya. Berbahasa Indonesia, berbudaya Indonesia, dan berjuang bersama membangun negeri. Mereka adalah saudara kita sendiri, guys, ya. Mereka sudah menyatu dengan kita. Jangan selalu bilang, "Oh, lu tuh orang Tiongkok, pulang lu ke Cina." Jangan gitu ya, guys. Nah, begitulah kisah persahabatan panjang antara kita dan Tiongkok. Teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik, terus menjaga tali silaturahmi, dan saling melangkah maju bersama. Sekian dulu dari saya untuk hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sukses selalu. Bye-bye. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.